warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Artika dengan NIM 240306017 dari Fakultas Pertanian, Program Studi Peternakan, Universitas Sumatera Utara. Dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Fidianasari, SPT MP IPM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organ eksternal pada ayam broiler yang biasa disebut dengan Gallus domesticus. Organ eksternal pada ayam broiler yaitu yang pertama ada caput atau kepala, kemudian ada cervix atau leher, kemudian ada trunkus atau badan, kemudian ada ekstremitas anterior atau bagian sayap, kemudian ada ekstremitas posterior atau bagian kaki, kemudian ada yang terakhir yaitu caudal atau bagian ekor. Nah, yang pertama itu ada caput atau kepala, terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama ada rostrum atau paruh yang berfungsi untuk mengambil, mematu, dan merobek makanan. Rostrum ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu rahang atas atau maksila. Yang kedua ada rahang bawah atau mandibula. Yang kedua yaitu cavum oris. Yang ini yang berfungsi sebagai tempat masuknya makanan. Nih. Yang ketiga yaitu nares anteriores atau lubang hidung yang berfungsi untuk menghirup udara. Nares anteriores ini berjumlah 1 pasang. Kemudian yang keempat yaitu cera atau jengger yang berfungsi untuk mendinginkan tubuh dan sebagai daya tarik seksual. Kemudian ada yang kelima yaitu ada organon visus atau indera penglihatan yang berfungsi untuk bertahan hidup, melihat, dan mendeteksi bahaya. Kemudian yaitu ada cervix atau leher yang berfungsi, cervix atau leher ini berbentuk panjang dan fleksibel yang berfungsi untuk menghubungkan caput atau kepala dengan trunkus atau badan. Kemudian yaitu lanjutnya trunkus. Trunkus ini badan. Trunkus atau badan memiliki bulu yang tebal. Tiga anatomi dari bulu yaitu yang pertama ada plumae, yang kedua ada plumulae, dan yang ketiga ada filoplumae. Nah, yang pertama ini yaitu plumae. Plumae ini berfungsi untuk penyusun utama pada sayap dan penting untuk terbang. Tiga bagian dari plumae yaitu yang pertama ada calamus, merupakan tangkai bulu yang melekat pada folikel kulit. Yang kedua ada rachis, yaitu lanjutan dari calamus, merupakan penyokong fesilum. Yang ketiga ada fesilum, merupakan bendera bulu yang terdapat di kanan kiri rachis.
Kemudian di sini ada plumulae yang plumulae ini merupakan jenis bulu halus pada ayam. Plumulae ini berfungsi untuk perlindungan kulit. Lanjut ke 3, yaitu Filoplumae. Filoplumae ini merupakan jenis bulu yang berbentuk seperti rambut. Filoplumae berfungsi sebagai sensor untuk mendeteksi posisi dan pergerakan bulu lainnya. Kemudian menurut letaknya, bulu unggas dibedakan menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama ada Tectrices, merupakan bulu yang menutupi badan. Ini. Yang kedua ada Rectrices, merupakan bulu yang terdapat pada pangkal ekor. Ini. Kemudian yang ketiga ada Remiges, merupakan bulu pada sayap. Yang keempat ada Parapterum, merupakan bulu yang menutupi daerah bahu. Yang kelima yaitu ada Alaspuria, merupakan bulu kecil yang melekat pada ibu jari. Kemudian ada ekstremitas anterior atau bagian sayap yang berfungsi untuk terbang dan menjaga keseimbangan tubuh. Kemudian ada ekstremitas posterior atau bagian kaki yang berfungsi untuk berjalan, berlari, bertengger, dan juga untuk mencakar tanah. Kemudian yang terakhir itu ada caudal atau ekor. Yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh dan juga melindungi kloaka dan organ respirasi dan organ reproduksi. Sekian dari video penjelasan saya mengenai organ eksternal pada ayam broiler atau Gallus domesticus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Artika dengan NIM 240306017 dari Fakultas Pertanian, Program Studi Peternakan Universitas Sumatera Utara, dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Fidianasari, SPT MP IPM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eksternal dari Oryctolagus cuniculus atau eksternal kelinci. Tubuh kelinci terdiri dari caput atau kepala, kemudian ada kolum atau leher, kemudian ada trunkus atau badan, ekstremitas liberae atau anggota gerak bebas, terdiri menjadi 2 bagian, yaitu ekstremitas cranialis atau anggota gerak bagian depan. Ini. Kemudian ada ekstremitas caudalis atau anggota gerak bagian belakang. Kemudian yang terakhir ada caudal atau ekor.
Caput atau kepala, bagian kepala kelinci yang memiliki beberapa organ utama, yaitu yang pertama ada rima oris atau mulut, kemudian vibrissae atau rambut panjang atau kumis ini, kemudian ada nares externus atau lubang hidung bagian luar yang ini. Kemudian ada organon visus atau indera penglihatan. Kemudian ada organon auditus atau indera pendengaran yang terdiri dari pinnae atau pinnae auriculae atau daun telinga. Kemudian ada acousticulus externus atau lubang telinga luar yang ini. Trunkus atau badan, bagian tubuh atau trunkus pada kelinci terbagi menjadi toraks atau dada yang ini dada. Kemudian ada abdomen atau perut, kemudian ada dorsum atau punggung, kemudian ada glutae atau pinggul, kemudian ada perineum atau otot sekitar alat genital yang ini. Mamae atau kelenjar susu dengan puting di daerah inguinal. Ini kelincinya jantan, jadi nggak punya kelenjar susu. Kemudian ada anus, kemudian ada ekstremitas liberae atau anggota gerak bebas. Anggota gerak bebas terdiri menjadi dua, yaitu anggota gerak bagian depan, humerus atau tulang lengan atas. Ini. Kemudian ada radius dan ulna tulang lengan bawah. Ini. Kemudian ada karpal pergelangan tangan. Terus ada metakarpal telapak tangan. Kemudian ada anggota gerak bagian belakang, femur, yaitu tulang paha ini. Kemudian ada tibia dan fibula atau tulang kaki bawah ini. Tarsalia atau pergelangan kaki ini. Kemudian ada metatarsalia atau telapak kaki ini. Kemudian ada phalanges atau jari kaki. Yang terakhir ada ungula atau kuku tapak kaki. Ini. Yang terakhir yaitu caudal atau ekor. Sekian video mengenai eksternal pada kelinci. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.